Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Abdullah Hakim sebagai konselor. Dan saya Rizka Firliana Narul sebagai konseli. Di sini kami akan menayangkan sebuah video untuk memenuhi tugas pas mata kuliah psikodinamika. Assalamualaikum Pak. Salam, silakan masuk. Terima kasih Rizka sudah datang di ruang kita ini. Jadi di sini kita ngobrol santai aja tentang masalah kamu, karena saya dapat laporan dari guru mata pelajaran bahwa nilai kamu ini yang dulunya bagus tapi tiba-tiba turun secara drastis. Jadi itu yang saya tahu kenapa kamu bisa nilainya tiba-tiba turun. Jadi kita ngobrol sampai di sini ya. Dan juga semua yang kamu sampaikan di sini pasti akan dijaga rasanya ke saya. Dan tidak perlu pergi berasa. Jadi yang saya katakan di sini, kamu sudah siap untuk memulai sesi pada hari ini. Iya Pak, saya coba. Baik, apa yang kamu rasakan sekarang termasuk malam ini? Saya kalau misalnya masuk di sini, saya lebih capek. Kamu merasa capek banget ya? Apa sih yang bisa menggambarkan kata capek ini menurut kamu? Saya mau tidur, saya mau tutup pintu kamar, saya mau saya tidak peduli sama apa semuanya. Jadi kamu berat, ada kamar, ada tidur. Selain itu, apakah ada yang lain lagi? Sekolah sih Pak, karena saya merasa tuh tugas sekolah tuh banyak banget. Tiap hari ada yang tugas yang dikumpul. Jadi kamu merasa sekolah itu berat ya? Waktu ya merasa berat tuh apa? Iya, saya sekarang malas Pak kalau ada tugas kayak gitu, kayak dulu. Kalau dulu tuh saya kayak semangat kerjakan, tapi sekarang sudah tidak ada semangat lagi. Dulu itu yang kamu tadi kamu semangat ya, kamu bagus ya. Apa sih yang membuat kamu tuh tidak semangat dalam mengerjakan tugas tadi? Yang membuat tidak semangat itu karena kadang muncul perasaan kayak kesel sih Pak. Tapi sampai sekarang juga saya belum tahu perasaan itu muncul karena Kamu tadi ada perasaan kesal tapi tidak tahu penyebabnya apa. Kamu belum siap cerita saya. ayah sih Pak. Ayah ya, boleh kamu dengarkan kata apapun setelah kamu dari kata ayah tadi. Ayah itu sudah lama gak kasih kabar ke saya sama ibu, bahkan dari SMP sih Pak, karena ya nggak tahu. Kayak apa perasaan kamu pada saat kamu berkata seperti itu atau bicara seperti itu? Saya nggak tahu sih Pak, tapi kadang yang muncul itu rasanya kayak saya itu udah dianggap sebagai anaknya sudah. Jadi perasaan tidak dianggap, perasaan itu muncul saat kita lagi ngobrol seperti ini. Iya, biasanya perasaan itu muncul kalau bicara soal ayah. Kenapa kamu jarang cerita? Saya jarang cerita itu karena saya jadinya sedih. Saya juga nggak pernah ngomong ke ibu karena saya takut kalau misalnya saya sedih, ibu tuh ikut kepikiran. Jadi saya mau ibu ikut kepikiran. Jadi selama ini kamu simpan semuanya sendiri ya?
sadar tadi seperti merasa capek, malas, pusing karena tugas. Hal itu malah membuat kamu membawa perasaan kamu itu malah menjadi jauh lebih dalam. Iya Pak, saya juga gitu sebenarnya. Saya pikir saya itu cuma capek karena sekolah, tapi kok malah jadi mikirin soal saya. Jadi ini sekali itu cara diri kita, cara perasaan kita bekerja. Ketika ada suatu perasaan yang belum terselesaikan, itu perasaan itu malah tidak hilang, tapi perasaan itu akan muncul kembali dengan berbeda. Contohnya rasa malas, susah fokus, dan lain sebagainya. Iya Pak, saya merasa kayak gitu sekali. Saya sebenarnya nggak mau sih mikirin ayah, tapi kadang tiba-tiba pikiran itu yang muncul kalau malam, kalau sekali sendiri. Ya, jangan apa yang muncul pada saat kamu ingin tidur, apalagi di malam hari, pikiran apa yang muncul? Saya kadang nanya sih ke diri sendiri, kenapa ya ayah itu nggak pernah nanya kabar saya, nanya kabar ibu, nggak pernah. Pokoknya saya merasa kayak kenapa ya ayah nggak peduli sama saya. Apa yang kamu rasakan pada saat kamu berpikir seperti itu? Sedih Pak, kadang juga marah, kadang juga kecewa, tapi saya nggak pernah ngomong sih soal itu. Jadi saya kadang nangis sendiri kalau mikirin itu. Jadi sekarang karena apa yang kamu rasakan itu sudah paling lalu menyalahkan diri sendiri. Ya saya cuma mau balas diri sama kata-kata mama aja sih Pak. Saya pikir kalau saya cuekin, pikiran itu bisa hilang sendiri. Tapi makin saya cuekin, makin buat sedih. Hal itu muncul karena kamu terlalu menekan perasaan kamu itu terlalu dalam. Jadi sekarang coba kamu sekarang lihat ke belakang, perasaan tadi seperti capek, pengen tidur terus, pusing karena tugas. Coba kamu lihat apakah perasaan tadi itu ada hubungannya dengan perasaan kamu tentang pikiran kamu selama ini mengenai ayah kamu. Kayaknya iya deh Pak, karena soalnya kalau saya mikir soal sekolah itu kadang saya mikir, oh ini capek karena sekolah, tapi ternyata bukan. Rasa capek itu muncul karena ya, dia mikir sendiri. Oke, hari ini kamu sudah sadar, berarti sekarang kamu sudah membiarkan perasaan kamu mengalir, untuk berani bercerita tentang perasaan kamu yang tentang semua ini. Itu sudah sangat baik untuk sesi kita pada hari ini. Iya Pak, sekarang juga saya sudah sadar. Oke, baik sekarang mungkin untuk sesi pada hari ini kita cukupi sampai di sini dulu. Untuk sesi berikutnya mungkin kita akan cari tahu bagaimana cara kamu menghadapi masalah ini dengan cara yang lebih sehat, cara yang lebih positif seperti itu. Iya Pak, terima kasih ya Pak karena sudah mendengarkan cerita saya. Ya baik, sama-sama Rizka. Mungkin di sini mungkin kamu silakan pergi makan dulu atau pulang mungkin dan coba menenangkan diri